persentase yang rendah, namun di ranking dunia, Indonesia sekarang masih masuk Big Five. Hari ini misalnya nomor 3. Nomor 1 Amerika, kedua Inggris, ketiga Indonesia. Kita pernah di ranking pertama beberapa hari yang lalu. Jadi memang masih amat serius karena nomor 3 di dunia itu kan masih berat banget, masih berbahaya banget. Dan positivity rate yang di atas 10% itu menunjukkan kemungkinan risiko untuk penularan di masyarakat tinggi. Kita bukannya 10%, 11%, namun Jakarta 25%, 24 lebih, kalau Indonesia 40% lebih. Jadi saat ini, sekali lagi, sekarang ini risiko penularan di masyarakat masih tinggi banget. Jadi kalau semua perubahan kebijakan harus mengacu pada data-data itu, saran dari saya. Jadi hari-hari kita lihat kalau nanti terjadi sedikit saja kenaikan, apakah itu positivity rate, apakah itu kenaikan yang meninggal, khususnya yang meninggal, maka harus diperketat amat sangat. Baik, Prof. Prof, tadi Anda menyebut terkait angka kematian yang masih tergolong tinggi. Nah, ini kira-kira dari perspektif Anda, ataupun solusi apa kira-kira yang dapat menurunkan angka kematian di Indonesia? Iya, mungkin yang bisa dibandingkan angka kematian Indonesia sekarang hanya Brazil. Brazil juga 1.000 lebih, tapi masih di bawah kita. Bagaimana menurunkannya? Kita lihat dulu datanya, kita pilah-pilah. Pilihan pertama adalah yang isolasi mandiri. Ternyata isolasi mandiri yang meninggal banyak banget, di atas 1.000 kemarin itu. Itu menunjukkan bahwa sebagian dari isolasi mandiri ini yang harusnya dirawat di rumah sakit, ternyata isolasi mandiri. Nah, itu yang tidak tepat. Jadi artinya kita memang memerlukan lebih banyak tempat tidur untuk mengawasi, untuk mengobati. Jadi segera tambah lagi bed-bed rumah sakit darurat, untuk rumah sakit darurat, dan juga paling tidak minimal penambahan tempat untuk isolasi mandiri. Jadi artinya isolasi di fasilitas pemerintah yang ada pengawasannya, sehingga bila misalnya saturasi oksigennya turun, segera dibantu dengan oksigen, dengan pengobatan sementara, kemudian rujuk rumah sakit, mencari mana yang ada tempat yang kosong. Demikian pula kalau di rumah sakit, di tempat yang ada isolasi mandiri itu, harusnya memang semua orang harus di ronsen untuk orang yang positif COVID, walaupun tanpa gejala. Karena sebagian orang yang tanpa gejala itu ternyata kalau di ronsen ada pneumonia. Pneumonia kalau diobati di rumah, ya bahaya, itu yang menyebabkan kematian. Jadi artinya penyebab kematian yang paling utama adalah pasien yang harus dirawat di rumah sakit ternyata masih di rumah. Itu yang catatan yang paling utama di sana. Kemudian ya, tapi bagus juga tuh yang kemarin Presiden mau membagikan obat itu kan, dengan obat gratis itu akan dibagikan ke provinsi-provinsi kan berdasarkan jumlah kasus. Nah, atas dasar ini saya yakin kasus-kasus yang jumlah yang real, yang lebih tepat dengan angka lapangan akan segera muncul, dan itu sangat membantu untuk mengatasi masalah pandemi ini. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia dan bisa di-download di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti perkembangan berita informasi terkait ekonomi dan juga bisnis.